Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu UAS Manajemen Proyek Sistem CRM. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dila Prita Amalia dengan NIM 2406012214017 dengan teman saya. Baik, saya Maulida Priscintariatin dengan NIM 24060122120029. Next. Di daftar isi itu ada 4 bagian, yaitu ada pertama pendahuluan, yang kedua ada human resource leveling, di mana ini saya akan menjelaskan bagaimana alokasi sumber daya manusia yang dilakukan untuk menjaga beban kerja tim agar tetap seimbang. Terus yang ketiga itu adalah manajemen risiko yang berisi pemataan resiko-resiko dalam proyek serta strategi mitigasi yang akan kami atasi. Terus yang terakhir itu adalah McBay analis, yaitu di mana proses menganalisis keputusan apakah sistem CRM ini baiknya dikembangkan sendiri atau kita memilih solusi yang sudah tersedia di pasaran. Nah, dengan 3 bagian ini saya akan menunjukkan bagaimana proyek kami itu dapat dikelola secara strategis dan efisien. Oke, next. Next. Pendahuluan. Nah, pada tahap awal proyek kami menyusun secara pengembangan sistem CRM berdasarkan masukan dari stakeholder. Nah, dimulai dari yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu dilakukan secara 3 hari yang dilakukan oleh SD1 dan UI untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem. Terus yang selanjutnya, kami menyusun basis data selama 4 hari. Tugas ini dikerjakan oleh DBA dan SD2 untuk memastikan seluruh database efisiensi dan terintegrasi. Setelah itu, kami mengembangkan backend selama 6 hari, di mana dilakukan oleh SD1, SD2, JD1 untuk membangun logika sistem, API, dan koneksi database. Terus ada desain frontend selama 5 hari, dilakukan oleh UI dan JD2, itu untuk mendesain antarmuka. Selanjutnya, pengembangan frontend selama 7 hari dilakukan oleh JD2 dan JD3 untuk mengimplementasikan desain UI-nya. Terus selanjutnya adalah integrasi API selama 4 hari dilakukan oleh SD1 dan JD1, di mana untuk mengintegrasikan API sistem internal dan eksternal. Selanjutnya pengujian selama 5 hari oleh QA dan JD3. Selanjutnya dokumentasi selama 3 hari yang dilakukan oleh SD2 dan JD2 untuk menyusun dokumentasi. Nah, dan yang terakhir itu adalah deployment selama 2 hari. Ini dilakukan oleh DBA, SD1 dan QA untuk menerapkan sistem ke server produksi dan memverifikasi fungsinya. Next. Tahap kedua yaitu dilakukan human resource leveling. Dari data aktivitas yang sudah diketahui pada pendahuluan akan dibuat struktur alokasi tim. Nah, alokasi tim hasilnya tersebut terdiri dari setiap aktivitas, terdiri dari durasi, predecessor, alokasi sumber daya manusia dan nama aktivitasnya. Dari struktur alokasi tim tersebut dilakukan analisis ARPOLAT untuk mengecek apakah ada overload distribusi kerja atau tidak. Dari hasilnya tersebut, analisis ini dilakukan dengan memakai Gantt chart. Dapat dilihat hasil jalur kritisnya yaitu A, B, D, E, F, G, H, I. Di sini analisis ini memakai alokasi waktu 5 hari kerja per minggu dan 8 jam per hari. Dari hasil analisis ini secara umum tidak ditemukan konflik langsung overlap antar tugas dalam 1 hari untuk anggota tim yang sama. Namun terdapat potensi kelelahan karena beban kerja berturut-turut seperti pada SDA2 yang terlibat dalam aktivitas B hingga C selama total 10 hari kerja. Lalu ada JD2 menangani D hingga E selama 12 hari kerja berurutan. Lalu ada UI aktif di A hingga D selama 8 hari kerja penuh. Meski distribusi kerja di sini itu relatif seimbang, ada potensi kelelahan fungsional
dapat diantisipasi dengan memberikan jeda antar aktivitas serta mempertimbangkan penjadwalan ulang agar tidak mempengaruhi jalur kritis proyek. Untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah leveling karena dari beberapa potensi kelelahan tadi, di sini diambil aktivitas C karena aktivitas C oleh SDA 2 tidak berada di jalur kritis dan memiliki slack 2 hari. Leveling dilakukan dengan strategi time shifting untuk mencegah beban kerja berturut-turut. Langkah-langkah leveling di sini dengan aktivitas C digeser 1 hari ke depan untuk memberi jeda setelah B. Lalu perubahan ini tidak mempengaruhi jalur kritis karena masih dalam batas slack. Kenapa alasan strategi lain dipakai? Karena jika memakai lag time, misal antara A dan B, tidak bisa diterapkan karena D berada di jalur kritis. Lalu jika ingin memakai strategi resource substitution seperti mengganti JD2 dengan JD1 di aktivitas A tidak bisa dilakukan juga karena JD1 kurang relevan di H. Lalu jika ingin memakai strategi resource substitution juga tidak usah dilakukan karena distribusi SDM di sini tuh sudah merata. Selanjutnya di sini kita bisa dilihat hasil setelah leveling. Bisa dilihat perbedaan sebelum dan sudah dilakukan leveling. Sini setelah dilakukan leveling, hasilnya total durasi proyek tetap 29 hari kerja dengan jalur kritis tidak berubah, yaitu A, D, E, F, G, H, I, yang dimana berarti jalur kritisnya itu tidak terganggu. Lalu sini tidak ditemukan konflik penugasan harian antar anggota tim. Dan beban kerja SD2 telah berhasil diurai dengan time shifting, yang dimana hasil levelnya tadi itu berhasil mengoptimalkan alokasi SDM dengan durasi proyek tetap terjaga. Dan distribusi kerja di sini bisa dinilai sudah seimbang, lebih manusiawi. Selanjutnya manajemen risiko. Yang pertama ada klasifikasi risiko. Di sini diidentifikasikan ada 3 risiko, yaitu 1 keterbatasan ketersediaan IDM, 2 keterlambatan pengadaan perangkat keras, 3 ketergantungan pada API eksternal. Untuk keterbatasan ketersediaan sistem, risiko ini muncul jika ada anggota tim yang berhalangan hadir seperti sakit, cuti mendadak, atau resign, terutama pada posisi yang sering terlibat dalam jalur kerja seperti JD2, SD1, dan atau GA. Dampaknya untuk jadwal tinggi karena berada jalur kritis. Lalu untuk dampak anggaran sedang karena lembur atau mengganti itu masih terkendali. Lalu untuk dampak dari keberhasilan itu tinggi karena kualitas bisa turun. Kemungkinan di sini dikategorikan sedang karena ketidakhadiran mendadak cukup umum terjadi. Risikonya di sini itu kritis. Selanjutnya untuk keterlambatan pengadaan perangkat keras ini seperti perangkat keras seperti server diperlukan untuk deployment. Jika terjadi keterlambatan pengiriman atau vendor gagal memenuhi spesifikasi, maka implementasi sistem tidak dapat berjalan tepat waktu. Dampaknya untuk jadwal tinggi karena fase akhir dapat terganggu. Ini juga berada di jalur kritis. Untuk dampak dari anggaran sedang karena ada biaya sewa atau percepatan. Keberhasilannya tinggi, sistem tak siap digunakan, kepentingan juga tinggi. Risiko kritis. Tergantungan pada API eksternal. Risiko ini terjadi jika API dari pihak ketiga mengalami gangguan kritis teknis seperti perubahan software atau dokumentasi yang kurang memadai. Hal ini dapat menghambat proses integrasi dan pengujian CRM. Dampaknya untuk jadwal tinggi, berdampak pada jalur kritis,
anggaran sedang, level sistem keberhasilan tinggi, fitur gagal berjalan kemungkinan sedang, level risiko kritis. Untuk rencana mitigasi risiko, di sini ada untuk keterbatasan kerjaan LDA, maka langkahnya dapat dilakukan penjadwalan kerja yang presis dan realistis, lalu pemberian jeda antar tugas untuk mencegah kelelahan, dokumentasi lengkap, dan berbagi pengetahuan. Untuk kontingensinya, SDM cadangan internal atau eksternal venture. Lalu untuk keterlambatan pengadaan perangkat keras, langkah-langkahnya dilakukan pengadaan di awal dan pilih vendor yang terpercaya, lalu gunakan kontrak SA untuk menjamin pengiriman. Kontingensinya, menyiapkan vendor cadangan atau gunakan kelas sementara. Untuk ketergantungan pada API eksternal, langkah-langkahnya, mitigasinya uji dan integrasi dengan API sejak awal. Lalu juga siapkan fallback sistem untuk fungsi dasar. Kontingensinya, gunakan API yang alternatif dan pastikan ada SLA dengan penyedia. Tabel risikonya seperti ini. Sini untuk sedikit terdapat kolom risiko, probabilitas level risiko, dampak terhadap ajaran, dampak terhadap anggaran, dampak terhadap keberhasilan proyek. Untuk keterbatasan dari hasil tabel risiko ini, rata-rata dampak terhadap server itu tinggi, dampak terhadap anggaran sedang, dampak terhadap keberhasilan proyek tinggi. Next, aku mau menjelaskan McBuild analis itu kita menganalisis 3 opsi. Itu ada make in-house di mana itu mengelola server sendiri, terus ada buy off the shelf, itu kita menggunakan layanan cloud misalnya ada AWS, GCP, terus ada customize. Nah, kita itu menggunakan di mana tuh decision matrix ini dengan kriteria itu ada 6, itu ada biaya, waktu, kualitas teknik, pemeliharaan, dukungan vendor, dan skalabilitas. Next. Nah, ini decision matrix-nya. Decision matrix itu ada 6 kriteria, itu ada biaya, waktu implementasi, kualitas teknis, ada kemudahan pemeliharaan, dukungan vendor, dan skalabilitas sistem. Di mana ini misalnya ada biaya dengan bobot 5, artinya ini dianggap paling penting. Ada kualitas teknis, itu bobotnya 3, itu cukup penting. Skalabilitas itu 3 juga penting. Nah, contoh langsung akhirnya aja, make in-house itu mempunyai nilai 59. Terus ada sebelumnya buy off the shelf itu adalah ada 65, terus customize itu total value 63, artinya untuk menggunakan strategi terbaik maka kita menggunakan buy off the shelf, di mana itu mendapatkan skor tertinggi. Dengan demikian kami memilih buy karena lebih efisien dari segi waktu, teruji secara teknis, dan memiliki dukungan vendor yang baik. Nah, next. Selanjutnya, kenapa saya memilih opsi buy? Kenapa saya memilih opsi buy? Yang pertama, opsi buy itu lebih efisien dalam hal biaya dan waktu dibandingkan dengan opsi lainnya. Terus yang kedua, opsi ini sangat cocok untuk implementasi awal di mana karena prosesnya cepat dan sistem yang dipakai sudah stabil. Terus yang ketiga itu adalah dari sisi teknis, di mana resiko yang mungkin muncul relatif rendah karena sistemnya itu sudah banyak digunakan dan teruji. Nah, terus untuk bagian yang terakhir dengan memilih opsi ini, kami juga mendapatkan dukungan vendor yang bisa membantu selama proses implementasi sambil tetap mengevaluasi kebutuhan jangka panjang jika nantinya kita melakukan pembangunan yang lebih lanjut. Nah, itu adalah penjelasan kami tentang manajemen proyek sistem CRM-nya. Sekian presentasi yang bisa kami jelaskan. Dari kelompok 11 kami mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.